406. Di sini saya akan menjelaskan mengenai luaran 1 dan 2 terkait proyek kami. Yang pertama, persyaratan keamanan inti. Identifikasi persyaratan keamanan inti. A. Persyaratan kerahasiaan. 1. Apakah diterapkan kerahasiaan pada siklus informasi? A. Data in transit. Jawabannya ya. B. Data in process. Jawabannya tidak relevan. C. Data at rest. Jawabannya ya. 2. Apakah diterapkan kriptografi dengan A. Enkripsi. Jawabannya tidak. B. Mekanisme rahasia atau steganografi digital watermarking. Jawabannya tidak diperlukan. Ketiga, apakah diterapkan penyamaran? Jawabannya tidak. Selanjutnya B. Persyaratan integritas. Apakah terdapat diterapkan perlindungan untuk memastikan 1. Integritas sistem? Jawabannya ya. 2. Integritas data? Jawabannya ya. Lanjut C. Persyaratan ketersediaan. Apakah diterapkan perlindungan dari 1. Upaya penghancuran software atau data? Jawabannya tidak relevan. 2. Serangan denial of service? Jawabannya ya. Sistem menggunakan buffer lokal untuk menyimpan pesan yang gagal dikirim dan retry otomatis. Selanjutnya D. Persyaratan autentikasi. Apakah diterapkan autentikasi untuk memastikan keabsahan dan memvalidasi identitas pada 1. End user? Jawabannya tidak langsung. 2. Administrator? Jawabannya ya. 3. Super user? Jawabannya tidak diperlukan. Persyaratan otorisasi. Apakah diterapkan kontrol akses untuk memastikan otoritas entitas yang terautentikasi pada sumber daya? Jawabannya tidak. Persyaratan akuntabilitas. Apakah diterapkan fungsi untuk membangun catatan riwayat tindakan pengguna? Jawabannya tidak. Selanjutnya identifikasi persyaratan umum. Persyaratan manajemen sesi. Apakah diterapkan session identifier untuk melacak perilaku pengguna dan mempertahankan status terautentikasi? Jawabannya tidak relevan. B. Persyaratan manajemen error dan exception. 1. Apakah diterapkan perlindungan terhadap informasi error? Jawabannya iya. 2. Exception. Jawabannya iya. Lanjut C. Persyaratan manajemen parameter konfigurasi. Apakah diterapkan perlindungan terhadap informasi parameter dan kode konfigurasi yang menyusun software? Jawabannya tidak. Selanjutnya, identifikasi persyaratan operasional. A. Persyaratan lingkungan. Apakah lingkungan di mana software akan dideploy telah diidentifikasi dan dianalisis? Jawabannya iya. Beroperasi di luar ruangan atau outdoor. B. Persyaratan pengarsipan. Apakah terdapat kebutuhan pengarsipan untuk mendukung kelangsungan bisnis atau untuk memenuhi persyaratan peraturan? Jawabannya tidak. C. Persyaratan anti pembajakan. Apakah diterapkan perlindungan anti pembajakan atau anti piracy pada software yang akan dikomersialkan? Jawabannya tidak untuk prototipe. Selanjutnya, identifikasi persyaratan lain. A. Persyaratan urutan dan waktu. Apakah terdapat perlindungan terhadap kondisi rest condition atau serangan time of check atau time of use? Jawabannya iya. Mekanisme konfirmasi 2 tahap pada deteksi jatuh. Selanjutnya B. Persyaratan internasional. Apakah terdapat persyaratan hukum dan teknologi secara internasional yang harus dipatuhi? Jawabannya tidak. Selanjutnya C. Persyaratan pengadaan. Apakah terdapat persyaratan keamanan software yang sudah dipenuhi pada software yang akan dibeli dalam proses pengadaan? Jawabannya tidak ada pembelian software. Selanjutnya klasifikasi data. Tipe data. A. Data struktur. Apakah terdapat data struktur atau database pada software? Jawabannya tidak. B. Data tidak terstruktur. Apakah terdapat data tidak terstruktur, gambar, video, email, dokumentasi, dan teks pada software? Jawabannya tidak. Selanjutnya, memberi label pada data. Apakah terdapat pelabelan pada data sesuai aspek CIA? Jawabannya belum. Selanjutnya, kepemilikan dan peran pada data. Apakah pemilik data sudah terdefinisi? Jawabannya iya. Kedua, apakah pemilik data sudah menjalankan perannya dalam mengolah data? Jawabannya iya. Selanjutnya, data life cycle management. Apakah terdapat prosedur dan praktik data life cycle management? Jawabannya ya. Selanjutnya, persyaratan privacy. Apakah terdapat pedoman yang mengatur implementasi privacy pada data? Jawabannya iya. Data GPS hanya dikirim saat fall detection terpicu. Selanjutnya, apakah counter privacy sudah diterapkan sesuai persyaratan? Jawabannya belum sepenuhnya. Selanjutnya, pemodelan use case dan misuse case. Menganalisis skenario. Apakah sudah dibuat diagram misuse case? Jawabannya sudah. Use case, apakah sudah analisis terhadap skenario use case? Jawabannya belum lengkap.
Selanjutnya menganalisis skenario. Apakah sudah dibuat diagram misuse case? Jawabannya iya. Selanjutnya apakah sudah analisis terhadap skenario misuse case? Jawabannya belum lengkap. Selanjutnya membuat model serangan. Apakah sudah diidentifikasi serangan yang relevan dengan software? Jawabannya iya. Selanjutnya, apakah sudah dianalisis siapa saja yang menjadi sumber ancaman? Jawabannya belum lengkap. Selanjutnya memilih kontrol mitigasi. Apakah sudah dianalisis kontrol keamanan untuk memitigasi serangan pada software? Jawabannya tidak. Selanjutnya manajemen resiko. Apakah sudah dilakukan aktivitas penilaian resiko berikut? Satu, karakterisasi sistem. Jawabannya iya. Identifikasi ancaman. Ada 5 resiko utama yaitu kegagalan daya, kerusakan sensor, gangguan GSM, akses dasar, dan false positif. Selanjutnya identifikasi kerentanan, analisis kontrol, penentuan tingkat kemungkinan, penentuan tingkat dampak, penentuan tingkat resiko, rekomendasi kontrol, dan dokumentasi hasil. Jawabannya ya. Selanjutnya mitigasi resiko. Apakah sudah dilakukan aktivitas berikut? Satu, penentuan opsi mitigasi resiko. Dua, penentuan strategi mitigasi resiko. Tiga, menentukan pendekatan pada implementasi kontrol. Empat, mengkategorikan kontrol. Lima, analisis biaya dan manfaat. Enam, penentuan resiko dua. Jawabannya iya. Selanjutnya, evaluasi dan penilaian resiko. Apakah proses evaluasi dan penilaian sudah dilakukan secara berkala? Jawabannya belum. Akan dilakukan setiap akhir sprint pengembangan. Selanjutnya, luaran 2, yaitu pertimbangan desain core security. Yang pertama ada desain kerahasiaan. Apakah sudah terdapat desain aspek kerahasiaan menggunakan hal berikut? Yang pertama ada teknik kriptografi dengan mempertimbangkan A, algoritma enkripsi, jawabannya tidak. B, ukuran kunci, jawabannya tidak relevan. C, manajemen kunci, jawabannya tidak relevan. Penyamaran, jawabannya iya. Selanjutnya desain integritas. Apakah sudah terdapat desain aspek integritas menggunakan hal berikut? Yang pertama ada hashing, jawabannya untuk memverifikasi paket data koordinat yang dikirim dari SP32. Kedua, integritas referensi. Jawabannya tidak relevan. Yang ketiga, pengungsian sumber data. Jawabannya tidak relevan. Selanjutnya, desain ketersediaan. Apakah sudah terdapat desain aspek ketersediaan menggunakan hal berikut? Yang pertama ada replikasi. Jawabannya tidak relevan. Dua, failover. Jawabannya iya. Tiga, skalabilitas. Jawabannya perangkat dirancang untuk penggunaan personal satu ke satu. Selanjutnya, desain autentikasi. Apakah sudah terdapat desain untuk fungsi autentikasi? Yang pertama ada desain otorisasi. Apakah sudah terdapat desain untuk otorisasi menggunakan mekanisme kontrol akses berikut? Yang pertama ada direktori. Jawabannya diterapkan karena sistem tidak menggunakan struktur direktori untuk pengelolaan. Yang kedua akses control list. Jawabannya perangkat tidak jawabannya iya menerapkan akses control list pada tingkat database. Selanjutnya matriks kontrol akses. Jawabannya tidak diterapkan. Keempat, kapabilitas, jawabannya tidak diterapkan. Lima, kontrol akses berorientasi prosedur, jawabannya tidak diterapkan. Selanjutnya, desain akuntabilitas. Apakah sudah terdapat desain untuk mendukung audit trail? Jawabannya iya. Yang kedua, pertimbangan desain tambahan. Bahasa pemrograman. Apakah bahasa pemrograman yang akan digunakan sudah ditentukan? Jawabannya iya. Diputuskan menggunakan C++ untuk sisi hardware dan PHP. 8X untuk sisi server. Selanjutnya, jenis format, jangkauan, dan panjang data. Apakah sudah ditentukan hal berikut? Yang pertama ada tipe data primitif atau built-in. Jawabannya menetapkan tipe data double untuk koordinat GPS dan varchar untuk nomor telepon guna mencegah serangan buffer overflow. Kedua, tipe data yang digunakan oleh pemrograman. Jawabannya tidak diterapkan karena menggunakan tipe data bawaan database. Yang ketiga, nilai dan operasi yang diizinkan. Jawabannya dibatasi. Keempat, ketidakcocokan dan kesalahan konversi. Jawabannya tidak signifikan. Selanjutnya, keamanan database. Apakah sudah terdapat desain keamanan database dengan mempertimbangkan hal berikut yang ada? Yang pertama, polysynthetization. Jawabannya tidak diterapkan. Kedua, enkripsi data. Jawabannya tidak diterapkan. Yang ketiga, normalisasi. Jawabannya iya. Menerapkan normalisasi, DNF, dan prepare statement. Selanjutnya, 4, trigger dan queue. Jawabannya tidak diterapkan. Selanjutnya, desain antarmuka. Apakah sudah terdapat desain antarmuka pada hal berikut? Yang pertama, di antarmuka pengguna. Jawabannya diterapkan. Yang kedua, antarmuka pemrograman aplikasi. Jawabannya tidak diterapkan karena tidak menggunakan layanan berbasis API.
Yang ketiga, antarmuka manajemen keamanan, jawabannya tidak diterapkan. 4, antarmuka out of band, jawabannya tidak diterapkan. 5, antarmuka log, jawabannya tidak diterapkan. Selanjutnya, interkonektivitas. Apakah sudah terapkan desain interkonektivitas pada software hulu dan hilir? Jawabannya diterapkan melalui komunikasi perangkat IoT. Selanjutnya dekomposisi software. Apa sudah dilakukan oleh komposisi software dengan mempertimbangkan berikut? Yang pertama, ketergantungan eksternal. Jawabannya eksternal, jawabannya ya. Selanjutnya titik entry, jawabannya ya. Jalur komunikasi nirkabel pada modul JSN dan poin fisik pada ESP32. Yang ketiga, aset, jawabannya iya. Yang keempat, attack surface, jawabannya iya. Yang kelima, tingkat kepercayaan, jawabannya iya. Yang keenam, analisis data flow, jawabannya iya. Yang ketujuh, analisis transaksi, jawabannya iya. Diagram data flow, jawabannya iya. Yang selanjutnya, menentukan dan mengurutkan ancaman. Apakah sudah mengidentifikasi ancaman dengan metode pengkategorian ancaman? Jawabannya tidak relevan. Yang kedua, apakah sudah mengurutkan ancaman menggunakan kriteria pada manajemen risiko keamanan teknologi informasi? Jawabannya tidak relevan. Dan terakhir, menentukan penanggulangan dan mitigasi. Apakah sudah mengurutkan ancaman berdasarkan peringkat risiko? Jawabannya tidak relevan. Yang kedua, apakah sudah mengidentifikasi peluangan berdasarkan pemetaan ancaman dan penanggulangan? Jawabannya tidak relevan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya dari luaran 3 sampai luaran 6. Sekian, terima kasih. Baik, berikutnya adalah luaran 3, yaitu checklist pengembangan keamanan atau security development. Yang pertama ada identifikasi kerentanan dan penerapan kontrol umum pada software. Yang pertama, apakah organisasi mengacu ke database kerentanan? Ya, tim mengacu pada OWASP Top 10 dan CWE per 25 sebagai referensi identifikasi kerentanan, khususnya untuk SQL injection dan kerentanan komponen pihak ketiga. Kemudian, apakah terdapat kerentanan yang ditemukan pada software yang diimplementasikan berdasarkan informasi di database kerentanan? Ya, ditemukan potensi kerentanan SQL injection pada endpoint penerimaan data HTTP dan ESP32 ke server PHP yang telah dimitigasi menggunakan prepare statement. Lalu ada praktek source code. Apakah teknik source code untuk mengurangi attack surface sudah dipraktekkan? Ya, diterapkan input validation, penggunaan prepare statement, dan masking data sensitif. Kemudian ada proses pengembangan software yang aman. Yang pertama, source code versioning. Apakah source code versioning sudah diterapkan? Ya, menggunakan Git dengan repository di GitHub untuk mengelola versi kode firmware SP32 dan script server. Lalu ada kode analis. Pertama, apakah kode analis diterapkan menggunakan static kode analis? Ya, menggunakan fitur linting dan static analis bawaan Arduino IDE dan VS Code untuk mendeteksi potensi error pada kode firmware. Lalu dynamic kode analysis, ya, pengujian dinamis dilakukan melalui serial monitor Arduino IDE untuk memantau output dan perilaku sistem secara real time saat firmware dijalankan. Kemudian, apakah dilakukan kode review secara sistematis dan manual? Ya, kode review dilakukan secara manual antar anggota tim sebelum merge ke branch utama di GitHub, memastikan tidak ada kerentanan logika atau keamanan. Lanjut, apakah pengembangan sudah melakukan pengujian menggunakan tool dan teknik pengujian yang sistematis yang meliputi pengujian unit? Ya, pengujian unit dilakukan pada setiap fungsi kritis, termasuk fungsi pembacaan sensor MPU 6050, parsing data GPS, dan pengiriman SMS. Kemudian pengujian integrasi, ya, pengujian integrasi dilakukan untuk memverifikasi komunikasi antar modul ESP32, MPU 6050, kemudian ESP32
ke GPS Neo dan ESP32 ke SIM 800. Lalu pengujian regresi tidak relevan. Pengujian regresi formal belum dilakukan karena sistem masih dalam tahap prototipe pertama dan belum ada pembaruan fitur signifikan yang memerlukan pengujian ulang menyeluruh. Lalu pengujian software, ya pengujian perangkat lunak secara menyeluruh dilakukan dengan mensimulasikan skenario jatuh dan memverifikasi seluruh alur mulai dari deteksi sensor hingga penerimaan SMS notifikasi. Kemudian mengamankan lingkungan pengembangan. Pertama, apakah akses fisik ke software yang membangun kode sudah diamankan? Ya, akses ke perangkat pengembangan diamankan dengan password akun sistem operasi, akses ke repositori GitHub menggunakan autentikasi dua faktor. Lalu, apakah digunakan akses control list untuk mencegah akses penggunaan yang tidak sah? Ya, ACL diterapkan pada level database MySQL. User yang digunakan oleh script server hanya diberikan izin insert, mencegah operasi delete atau drop dari sisi perangkat. Kemudian, apakah software untuk versi kontrol sudah digunakan? Ya, menggunakan GitHub sebagai version control system dengan platform hosting GitHub, mencakup branch, strategi, dan commit history yang terdokumentasi. Lalu ada, apakah build automation sudah digunakan? Jawabannya tidak relevan. Build automation seperti CI or CD pipeline tidak diterapkan karena proses kompilasi firmware yang dilakukan secara manual menggunakan Arduino IDE yang sudah cukup untuk skala proyek prototipe ini. Lalu, terakhir, apakah kode signing sudah digunakan? Ya, menggunakan Git sebagai version control sistem dengan platform hosting GitHub, mencakup branching, strategi, dan commit history yang terdokumentasi. Selanjutnya saya akan menjelaskan luaran 4, yaitu 4.1, pengujian pasca pengembangan apa sudah dilakukan dinamik code analisis yaitu kode asal program jalankan. Ya, sudah dilakukan dinamis tentang dengan debugging yang monitor S32. Itu sebagai kontributornya saya sebagai tim IoT. Lalu 4.2 pengujian keamanan menggunakan metode pengujian keamanan yaitu pertama menggunakan white box, ya peninjauan logika internal enkripsi, lalu pengujian black box melakukan simulasi menjatuhkan perangkat secara acak untuk memicu otomatisasi pengiriman surat. Dan ini semua tim ya. Ini yang pertama tadi white box tim IoT yaitu saya. Ketiga itu pengujian validasi kriptografi. Ya, masukkan format string koordinat titik koordinat Google Maps ya, seperti contoh gambar ini. Itu jika jatuh akan titik koordinatnya. Oke, manajemen data pengujian, mengidentifikasi output data pengujian untuk memastikan peserta software, apakah output data dari pengujian sudah sesuai dengan harapan atau menurut catatan. Apakah menggunakan data tiruan di pengujian atau simulasi? Ya, data koordinat tentang bujur simulasi terbukti akurat mengarah ke Google Maps. Sesuai pengujian menggunakan simulasi koordinat tiruan. Ini kontributornya semuanya. 4.2.1 melakukan pengujian dengan transaksi statis. Apakah transaksi pada pengujian dilakukan menggunakan data dummy? Nanti terkait dengan proses bisnis sebenarnya pengiriman SMS secara berkala. Selama uji coba hanya dialokasikan ke nomor handphone internal tim penguji. Ini contohnya ya. Ini hanya nomor tertentu yang sudah di hardcode. Lalu 4.2.3 solusi pada manajemen data pengujian. Apakah dengan solusi tertulis atau layanan pada manajemen data pengujian? Ya, menggunakan serial monitor Arduino IDE untuk validasi ya, validasi performa pengawasan data IoT ya. Lalu pelaporan pelacakan cacat, apakah terdapat mekanisme untuk melakukan cacat? Melakukan coding bug, cacat, desain, anomaly perilaku, error, fault, dan kendala pada software ya, pencatatan internal, anomali algoritma deteksi false alarm, dan kendala hardware yang menggunakan secara manual melalui dari isu GitHub dan PPL. Itu semuanya. Baik, sekian selanjutnya Lora 5 akan dijelaskan oleh teman saya. Pertimbangan penerimaan software atau kriteria penyelesaian. Apakah terdapat kriteria penyelesaian untuk fungsionalitas dan keamanan software dengan milestone yang jelas? Keterangannya itu
Sudah, karena proyek ini murni perangkat keras IoT tanpa aplikasi web atau mobile. Manajemen perubahan, apakah terdapat mekanisme untuk menangani permintaan perubahan pada penerapan software? Jawabannya itu sudah. Firmware kode hanya boleh diupload ke ESP32 setelah mendapat persetujuan dari ketua tim. Persetujuan untuk deployment atau rilis. Apakah terdapat mekanisme atau persetujuan atau penolakan untuk menerapkan atau merilis software? Sudah. Firmware Godestic hanya boleh diupload ke microcontroller ESP32 setelah mendapat persetujuan dari ketua tim atau project manager. Kebijakan penerimaan atau pengecualian resiko. Apakah terdapat kebijakan untuk penerimaan dan pengecualian resiko? Resiko yang diidentifikasi dan diterima yaitu tidak ada enkripsi pada konten SMS yang dikirim melalui modul GSM. Resiko gagal kirim SMS jika kartu SMS kehabisan pulsa atau tidak ada sinyal. Dokumentasi software. Apakah terdapat dokumentasi software yang memadai yang meliputi hal-hal sebagai berikut? Maksudnya di sini. Jawabannya itu sebagian tersedia atau sedang disusun. Proyek ini tidak memiliki dokumentasi software aplikasi karena tidak ada web atau mobile. Dokumentasi yang ada berfokus pada perencanaan, penginstalan firmware, konfigurasi, dan penggunaan perangkat. Kemudian ada verifikasi dan validasi. Pertama ada review. Apakah dilakukan review pada akhir setiap tahap untuk memastikan bahwa software berfungsi seperti yang diharapkan dan memenuhi spesifikasi bisnis yang diharapkan. Review dilakukan di setiap pengembangan sesuai dengan logbook PWL TRPL 406 dengan tahap-tahapan yang bisa dilihat di sini. Apakah sudah dilakukan pengujian untuk memastikan persyaratan yang sudah dipenuhi dan menentukan penyimpangan yang diharapkan dengan melakukan hal-hal berikut? Sudah, pengujian dilakukan pada firmware dan hardware perangkat IoT. Kemudian ada sertifikasi dan akreditasi. Yang pertama ada sertifikasi software. Apakah dilakukan sertifikasi software yang mencakup evaluasi peminjaman atau asuransi hal berikut? Ini terpenuhi secara fisik. Proyek Guardiastic tidak memiliki sistem login, web, atau mobile sama sekali. Seluruh sistem adalah perangkat keras IoT dengan firmware embedded. Oleh karena itu, penjaminan keamanan diterapkan secara fisik. Mendapatkan akreditasi. Apakah terdapat akreditasi atas penerimaan formal pihak manajemen pada penggunaan software? Dalam proses, hardening sedang diterapkan pada level firmware dan hardware yang meliputi hal-hal sebagai berikut. Kemudian ada instalasi. Yang pertama ada hardening. Apakah dilakukan hardening sistem operasi host dan menggunakan baseline, update, dan patch? Dalam proses hardening sedang diterapkan pada level firmware dan hardware yang meliputi hal-hal sebagai berikut yang bisa dibaca di sini. Kemudian apakah dilakukan hardening pada software melibatkan pengaturan konfigurasi dan perancangan software agar aman di dalam proses perancangan agar save by default sedang berjalan. Fokus pada konfigurasi firmware ESP32 seperti penonaktifkan fungsi dan debugging produksi. Kemudian ada konfigurasi lingkungan. Apakah sudah dipastikan bahwa lingkungan pengembangan dan pengujian cocok dengan lingkungan production? Sudah. Lingkungan, pengembangan, dan production dipastikan identik. Apakah terdapat checklist preinstalasi untuk menentukan parameter yang diperlukan dalam menjalankan software? Checklist preinstalasi hardware mencakup verifikasi solderan semua komponen, uji tegangan, dan konfirmasi kartu SIM. Kemudian ada manajemen rilis. Apakah terdapat mekanisme untuk memastikan rilis software dengan benar ke dalam lingkungan operasional? Sudah. Mekanisme rilis firmware menggunakan metode flashing langsung atau via kabel USB dari laptop ke microcontroller. Kemudian yang terakhir ada bootstrap dan startup yang aman. Apakah power on self-test sudah dijalankan setelah instalasi software? Instalasi sensor MPU 6050. Jika sensor tidak terdeteksi di bus 12C, LED onboard akan diatur untuk berkedip cepat. Nanti 1. Operasional pemantauan dan pengeraan. Pengamanan operasional software. Apakah sudah diterapkan kontrol keamanan operasional yang meliputi hal berikut? 1. Kontrol detektif. Ya, di sistem kami mendeteksi kondisi jatuh dan status modul secara otomatis.
2. Kontrol preventif, ya dilakukan pengecekan perangkat sebelum digunakan. 3. Kontrol pencegahan, ya program divalidasi sebelum digunakan. 4. Kontrol korektif, ya error diperbaiki melalui revisi program dan pengujian ulang. Dan 5. Kontrol kompensasi, ya pengujian ulang dilakukan setelah perubahan program. Pemantauan berkelanjutan. Apakah terdapat pemantauan berkelanjutan terhadap sistem, software, atau proses? Ya, sistem dipantau melalui serial monitor Arduino IDEA. Apakah terdapat metrik terkait mengukur kinerja aktual dan operasional pemantauan? Ya, kinerja diukur dari akurasi deteksi jatuh, GPS fix, dan keberhasilan SMS. Kontribusinya tim IoT. Audit untuk pemantauan. Apakah audit terdapat catatan dan aktivitas software sudah dilakukan secara berkala? Ya, audit dilakukan melalui pemeriksaan berkala terhadap source code dan hasil pengujian sistem. 6.2. Manajemen insiden. Menentukan event, alert, dan insiden cyber. Apakah terdapat kebijakan atau prosedur memuat definisi tentang event, alert, dan insiden cyber? Ya, insiden ditangani melalui pengecekan modul dan pengujian ulang. Identifikasi jenis insiden cyber. Apakah terdapat kebijakan atau prosedur yang memuat tentang jenis insiden cyber yang ditangani organisasi? Ya, insiden dicatat pada logbook pengujian. Proses tanggap insiden cyber. Apakah terdapat kebijakan atau prosedur yang memuat proses tanggapan insiden cyber? Ya, evaluasi dilakukan untuk menemukan penyebab dan solusi. Kontribusinya yaitu tim IoT. 6.3. Manajemen permasalahan. Pemberitahuan insiden cyber. Apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang pemberitahuan insiden cyber? Permasalahan dicatat selama pengujian. Analisis akar penyebab atau root cause analysis. Apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang analisis akibat penyebab dari permasalahan? Penyebab dianalisis dari sensor, GPS, GSM, dan program. Penentuan solusi. Apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang penentuan solusi dari permasalahan? Solusi dilakukan melalui kalibrasi dan perbaiki kode. Permintaan perubahan. Apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang permintaan perubahan terkait permasalahan? Perubahan diterapkan secara evaluasi. Penerapan solusi. Apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang penerapan solusi dan permasalahan? Sistem diuji kembali setelah perbaikan. Pemantauan dan melaporkan. Apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang pelaporan permasalahan yang dituju memantau penerapan solusi? Hasil perbaikan didokumentasikan. Kontribusinya yaitu semua tim. 6.4. Manajemen perubahan. Manajemen patch dan kerentanan. Apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang manajemen patch dan kerentanan? Patch dilakukan saat ditemukan bug atau error sistem. Pencadangan pemulihan dan pengarsipan. Apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang pencadangan, pemulihan, dan pengarsipan? Source code dan dokumentasi di backup secara berkala. Kontribusinya yaitu semua tim. 6.5. Pembuangan. Kebijakan akhir masa pakai. Apakah terdapat kebijakan yang mengatur tentang end of life software, source code, dan dokumentasi diarsipkan setelah proyek selesai? Kriteria penghapusan atau sunset kriteria. Apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang kriteria penghapusan software? Konfigurasi lama dihapus jika perangkat diperbarui. Proses penghapusan. Apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang proses penghapusan software? ESP32 direset sebelum digunakan kembali. Terakhir, penghapusan informasi dan sanitasi media. Apakah terdapat prosedur yang mengatur tentang penghapusan informasi dan sanitasi media? Nomor telepon penerima SMS dihapus dari source code sebelum perangkat dipindah tangankan. Kontribusinya yaitu semua tim. Terima kasih.